serahkan Tuhan, ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kami milikmu sepenuhnya Tuhan. Hidup ini, keluarga kami, semua yang kami punya, kami milikmu Tuhan. Kau menjaga kami seperti biji matamu. Kau melindungi kami seperti seorang ayah melindungi anak. Kami bersyukur atas perjanjian itu. Kami bersyukur untuk kebaikan, anugerah yang kami terima, kami rasakan. Terima kasih untuk para pemimpin pujian yang boleh membawa hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Sempurnakan sukacita kami hari ini dengan dididik, diajar, disegarkan oleh firman-Mu yang luar biasa. Urapi hamba-Mu Tuhan, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Lidah bibir perkataannya diambil alih dari surga. Kata kalimat yang keluar memberkati jemaat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kuasa kegelapan, roh kelemahan tubuh, setiap roh yang tidak memuliakan nama Yesus, setiap kubu pertahanan yang dibangun untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus tutup bungkus kami dengan sempurna. Pasukan malaikat Allah ada di tengah-tengah setiap kami. Kami berdoa Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Sederhanakan firman-Mu buat umat-Mu mengerti. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kerinduan Church yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Oh, belum sudah duduk saudara, puji Tuhan. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Kerinduanku Church. Wah, lemes sekali, bisa lebih semangat. Shalom Kerinduanku Church. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Coba saya boleh melihat tangan-tangan yang bersyukur punya Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangannya. Oh haleluya. Kalau saudara gak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Kasih senyum yang terbaik. Katakan saya senang lihat kamu di gereja. Bilang saudara haleluya, puji Tuhan. Yuk salam kiri kanan saudara. Jangan hanya salam dirimu sendiri saudara. Puji Tuhan. Yang bangga punya Tuhan Yesus boleh katakan wuh. Dan yang bilang boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Bisa lebih luar biasa dari ini? Ayo tepuk tangan di atas kepalamu. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Colek kiri kanan saudara. Katakan kita pasti diberkati. Haleluya. Mari sama-sama kita akan belajar. Tema khotbah pada hari ini menyambung khotbah yang kemarin tentang Tuhan dapat memakai siapa saja. Saya tertarik ingin mendalami pada khotbah yang minggu lalu. Saya beri judul khotbah hari ini adalah The Ordinary for the Extraordinary. Orang yang biasa dipakai untuk melakukan yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya orang biasa dipakai Tuhan untuk melakukan hal yang luar biasa. Yang luar biasa bilang amin dulu. Yuk sama-sama kita lihat Ibrani 11 ayat yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Ibrani 11, 32 dan ke-34. Khotbah hari ini saya akan duet dengan teman saya, sahabat saya, hamba Tuhan yang luar biasa. Siapa namanya? Rahasia saudara. Saudara akan dengar sendiri dan saya pastikan saudara akan diberkati. Bilang amin. Ibrani 11, 32 dan ke-34. Yuk sama-sama kita baca ketiga ayat ini. 3, 2, ya. Dan sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan para. Ayat yang ke-33, kasih keras suaramu karena apa? Telah menaklukkan, mengamalkan, memperoleh, menutup. Ayat 34 lebih keras lagi. Memadamkan,
Mereka telah luput dari, telah beroleh apa? Dan telah menjadi dalam, dan telah memukul apa? Pasukan-pasukan tentara asing. Sama-sama bilang sama saya, Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Mereka semua apa kesamaannya Pak Pendeta? Kesamaan mereka, mereka orang biasa. Mereka makannya masih nasi bukan beling. Kalau beling kuda lumping. Harus itu lucu. Ya udah namanya usaha saudara. Saudara mereka semua orang biasa. Tapi Allah mencatat mereka dalam Ibrani 11 sebagai orang pahlawan iman. Mereka dicatat sebagai orang-orang yang luar biasa. Yang luar orang yang biasa ini Alkitab bilang menaklukkan kerajaan-kerajaan. Memperoleh apa yang dijanjikan. Menutup mulut singa-singa. Memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari pedang, mata pedang. Mereka beroleh kekuatan dalam kelemahan. Mereka telah menjadi kuat dalam peperangan. Bahkan mereka telah memukul mundur pasukan-pasukan asing. Orang biasa ini harusnya nggak cocok dengan apa yang ditulis di ayat selanjutnya. Tetapi oleh iman, sama-sama bilang sama saya, oleh iman. Iman itu urusannya sama Tuhan. Iman itu bukan soal kita tapi soal, karena kita beriman kepada yang lebih hebat dari kita. Karena kita bergantung kepada Dia, kita berharap kepada Dia. Sebagai orang Kristen gampang kok jadi orang Kristen. Beriman aja sama Yesus sungguh-sungguh, bilang amin. Maka yang tidak mungkin bagimu jadi mungkin. Kita akan lihat satu contoh di Alkitab. Karena gak mungkin bahas semuanya. Kita akan contoh satu Alkitab, kita lihat dalam Hakim-Hakim 6. Ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-6. Kita akan belajar dari Gideon. Ini bukan narsis. Tapi memang narsis. Enggak, ini bukan, biasanya bisa belajar karena menurut saya kisah Gideon ini luar biasa. Ayat yang ketiga, 4, 5, dan 6. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu dan memusnahkan hasil tanah itu sampailah ke, tidak meninggalkan apa? Di Israel juga domba atau ayat yang ke-7, 5, sebab itu orang-orang itu datang maju dan orang-orang dan tidak terhitung banyaknya sekaliannya datang ke negeri itu untuk apa? Ayat yang ke-6 sama-sama kita baca. Sehingga menjadi sangat melarat oleh orang Midian itu. Lalu apa? Berserulah orang Israel kepada, latar belakang dari ayat ini orang Midian datang merampok habis-habisan. Midian gambaran dari kuasa kegelapan. Orang Israel adalah gambaran dari saudara dan saya. Alkitab katakan mereka dirampok habis-habisan. Mungkin hari ini saudara tidak dirampok oleh perampok secara jasmani. Tapi tanpa sadar dalam alam roh, saudara dirampok habis-habisan. Ada banyak dari saudara yang tidak sadar, saudara harusnya memperoleh banyak janji Tuhan yang luar biasa. Tapi karena kekalahan dalam imanmu, engkau dirampok oleh habis-habisan. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kemudian kepunyaan siapa? Orang Abizer itu, sedang anaknya agar tersembunyi bagi orang. Ayat yang ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Demikian Tuhan, ya pahlawan yang. Ayat 13, jawab Gideon apa? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam. Orang tuh kalau udah kalah pasti lebay. Orang tuh kalau udah kalah pasti punya playing victim, mental korban, nyalain orang lain. Latar belakang dari ayat ini, saudara, bahwa Allah menyebut dalam Ibrani 11 daftar orang-orang pemberani. Daftar giant killer, para pembunuh raksasa. Orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Latar belakang dari ayat ini, mereka percaya Tuhan ninggalin mereka. Orang Israel percaya Tuhan sudah tidak bekerja lagi.
Orang Israel percaya Tuhan sudah tidak mendengar lagi. Mata Tuhan tidak lagi melihat. Mereka tidak lagi percaya akan ada kegerakan dari Roh Allah yang hebat di akhir zaman ini. Dan celakanya penyakit orang Israel pada zaman Gideon terjadi pada zaman ini. Ada banyak dari kita berpikiran bahwa Tuhan udah gak hebat kayak dulu lagi. Yang dahsyat dari Tuhan itu cuman dulu. Ada banyak dari kita berpikir bahwa Tuhan udah gak melakukan perkara-perkara hebat lagi. Padahal kenyataannya semakin mendekati penghujung akhir zaman, semakin hebat dinyatakan kuasanya. Amin. Padahal kenyataannya Tuhan sedang bekerja dengan luar. Colek kiri kanan saudara, Tuhan sedang bekerja luar biasa. Bilang sama yang baru ngomong, agar kamu mengerti, bilang. Gideon berpikir bahwa Tuhan udah gak nolong lagi. Gideon berpikir Tuhan telah meninggalkan. Bahkan Gideon berpikir Tuhan telah membuang dia. Orang Israel berpikir Tuhan telah membuang dia. Saat ini ada banyak jemaat Tuhan yang merasakan hal yang sama. Mereka berpikir Tuhan udah buang mereka. Kemarin malam ada orang DM saya mau bunuh diri. Sekarang jemaat udah pinter untuk dapat respon saya. Dia bilang, Pak, saya mau bunuh diri. Dia pinjam duit sama orang kurang lebih 150 juta. Karena dia ada kerjaan, uangnya 137 juta nyangkut. Untuk diambil uangnya harus taruh lagi 150 juta. Saya nggak ngerti konsep apa yang kayak begitu. Jadi dipinjam sama orang. Ketika dipinjam uangnya dibawa lari. Dan yang dipinjemin nuduh dia semua. Pak Pendeta, saya nggak kuat, saya mau mati aja. Tuhan udah nggak tolong lagi. Saya selalu banyak orang hari-hari ini berpikir bahwa Tuhan udah ninggalin mereka. Bahwa Tuhan tidak bekerja sehebat dulu lagi. Padahal kenyataannya hari ini sampai selama-lamanya Tuhan tetap bekerja. Amin saudara. Nah mari kita akan belajar apa saja karakteristik dari pahlawan iman. Mengapa, bagaimana cara Tuhan memakai orang-orang yang dipakai Tuhan ini secara luar biasa. Kerinduanku church. Are you ready? Apakah saudara siap untuk diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara. Dan kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yang pertama, bagaimana caranya? Yang pertama karakteristik cara Tuhan memakai pahlawan iman. Yang pertama adalah Tuhan memakai orang-orang biasa. Tuhan memakai orang-orang apa? Biasa. Bilang kiri kanan saudara, kamu orang biasa bukan? Ya kalau iya berarti Tuhan pakai kamu. Yang amin cuma 2-3 orang. Yang belakangan latah itu. Tuhan memakai orang-orang. Kalau saudara berpikir Tuhan gak bisa pakai saudara, saudara sedang menghina Tuhan. Karena ketika Tuhan pakai saudara, isunya bukan saudara, tapi yang panggil saudara. Kalau Tuhan panggil saudara, Tuhan gak mungkin salah panggil. Kalau Tuhan pilih saudara, Tuhan gak mungkin salah pilih. Oke, saya pulang aja lah. Dengan rohnya Allah mengubah Gideon. Seorang petani yang penakut menjadi seorang pejuang yang gagah berani. Karena ketika Allah memakai seseorang, Allah tidak bergantung kepada kemampuan orang itu. Tapi Allah bergantung kepada kesediaan kita. Saya ulang lagi, gak apa-apa saudara, diem aja sampai Tuhan datang kedua kali. Ketika Allah memakai seseorang, Allah tidak bergantung kepada kemampuan orang itu. Tetapi pada kesediaan kita untuk bekerja melalui kita dengan cara-cara yang luar biasa. Kita lihat firman Allah, Hakim-Hakim 6, 14, 15. Dikatakan demikian, sama-sama kita lihat Hakim-Hakim 6, 14, 15, 3, 2, ya lalu pergilah dengan bukankah aku telah apa? Allah udah bilang pergilah dengan kekuatanmu. Selamatkanlah orang Israel. Kalau Tuhan udah janji pasti ditepatin apa tidak? Dikatakan bukankah aku? Mari kita lihat apa jawaban dari si lontong ini. Ayat yang ke-15 yuk sama-sama. 3, 2, ya tetapi apa? Tuhanku, ketahuilah
Dan aku pun seorang yang ketahuilah kaumku adalah paling kecil. Seakan-akan Tuhan gak tahu siapa Gideon. Dia kasih informasi yang seakan-akan informasi yang baru bagi Tuhan. Ketahuilah bahwa kaumku adalah yang paling kecil antara suku Manasye. Dan aku pun yang paling muda. Gideon petani yang penakut. Dia berkata ketika Tuhan pakai dia, aku ini paling muda. Sukuku paling muda. Dia menyodorkan alasan kepada Tuhan ketidakmampuannya. Karena ketika Tuhan memilih seseorang, Tuhan tidak bergantung kepada kemampuan orang itu. Tapi Tuhan bergantung kepada kesediaan orang itu untuk mau dipakai sama Tuhan apa tidak. Mari kita lihat apa yang membuat Gideon dapat dipakai Tuhan. Apa yang membuat Gideon berbeda. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-34. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Pada waktu itu ditiupkannya sangkakala dan kata kuncinya adalah roh Tuhan. Kata kuncinya adalah roh Tuhan. Kata kuncinya adalah roh Tuhan. Gideon melihat dirinya penakut. Tetapi malaikat Allah ketika melihat Gideon, malaikat Allah berkata apa? Hai, jumpa lagi. Tapi malaikat Allah berkata, hai penakut, begitu. Dia berkata apa? Hai. Majalah hai. Tapi dia berkata apa? Hai pahlawan yang. Hai pahlawan yang. Padahal Gideon lagi ngirik gandum di tempat pemerasan. Kan baru baca tadi bos. Ngirik gandum di tempat pemerasan Kenapa? Karena dia takut. Dia sembunyi. Kenapa dia sembunyi? Karena kalau depan umum diambil. Jadi Gideon ini penakut yang di Alkitab. Kalau aslinya sama. Anugerah aja udah semua ini. Gideon ini penakut lagi sembunyi dia. Tiba-tiba Tuhan bilang, hai pahlawan yang gagah berani. Saya yakin tuh pasti Gideon nengok ke belakang. Malaikat bilang, hai pahlawan gagah berani. Gideon nengok lagi. Elapet lu. Ketika Tuhan memakai seseorang, bukan manusia itu lagi. Melainkan Tuhan di dalam manusia itu. Saya ulang lagi. Ketika Tuhan memakai seseorang, bukan manusia itu lagi. Tetapi Tuhan di dalam manusia itu. Amin. Tuhan di dalam manusia itu yang making a difference. Yang membuat 1 Korintus 1 ayat 26, 27. Kita akan lebih mengerti lagi. Mari sama-sama kita lihat. 3, 2, ya. Ingat saja saudara-saudara bagaimana ketika kamu tidak banyak orang yang bijak. Artinya gak ada orang yang pintar ketika dipanggil oleh Tuhan. Gak ada lulusan PhD. Mari kita lihat selanjutnya. Tidak banyak orang yang. Artinya gak ada orang yang punya jabatan yang dipanggil Tuhan pada masa itu. Ayat selanjutnya tidak banyak orang yang terpandang. Artinya gak ada banyak orang yang mohon maaf kaya raya yang dipanggil Tuhan pada masa itu. Ayat selanjutnya mari kita lihat lagi ayat yang ke-14, 27. Tetapi dipilih Allah untuk apa? Dan apa yang lemah bagi dunia untuk memalukan apa yang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, bodoh dalam bahasa Yunani menggunakan kata moron. Moron, tau moron kan? Dari kata moron kita sekolah bilang moron tuh anak. Nggak mikir, tell me. Jadi ketika Tuhan memanggil seseorang pada masa itu menurut Rasul Paulus tidak ada yang terpandang, tidak ada yang terpelajar, tidak ada yang berpengaruh. Tapi itu kesukaan Tuhan. Tuhan lebih memilih orang yang tidak dianggap dunia. Agar ketika orang itu dipakai Tuhan, semua kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Saya bantuin. Amin. Saya tulis dalam slide saya, it is not scholarship. Ketika Tuhan panggil seseorang, bukan soal pendidikan, tapi soal hubungan. Ketika Tuhan panggil seseorang, it is not the ability, bukan soal kemampuan, tapi it is availability, tentang kesediaan.
Ini bukan soal kemuliaan, tapi soal iman. Ketika Tuhan memanggil seseorang bukan soal pendidikan, tapi soal relationship kita sama Tuhan. Ketika Tuhan memanggil seseorang bukan soal ability-nya, tapi availability-nya. Bukan soal kemampuan orang itu, tapi kesediaan orang itu mau dipakai Tuhan apa tidak. Amin. Ketika Tuhan memanggil seseorang bukan karena kemuliaan orang tersebut, tapi karena iman dari orang tersebut yang mau dipakai Tuhan. Suatu hari ada seorang pemain violin ternama. Dia bikin iklan, saya akan memainkan violin termahal di muka bumi. Semua orang kumpul. Dan ketika violin itu dimainkan, waduh, bayi-bayi nangis jadi diam. Yang diam jadi nangis. Wah, dia main violin, bahkan anjing pun terdiam. Satu penonton terkesima. Lo jangan gue salah, lo seneng lo. Satu stadion ketika dia main, waduh semua happy. Dan selesai dia main, saudara, ini true story. Ketika selesai dia main, semua tepuk tangan. Orang bilang, gila violinnya mahal sih, makanya musiknya indah. Saya mau tahu apa yang terjadi? Pemain violin itu mengambil violinnya, dipatahin violinnya. Trak! Dibuang. Baru diambil violin yang dalam kotak. Dia bilang, ini yang mahal. Yang tadi cuma berapa dolar. Yang bikin violin itu indah, bukan mahal. Saya yang main. Gak apa-apa, diam aja terus. Mau gitar semahal apa juga. Kalau yang main gak bisa, percuma. Saudara mau sehancur apapun. Mau orang bilang semurah apapun engkau. Tapi kalau engkau di tangan Tuhan. Tuhan dapat memakai engkau. Untuk perkara-perkara luar biasa. Ya. Isunya tergantung di tangan siapa. Saya pernah bilang bola basket di tangan saya gak ada artinya. Tapi di tangan Michael Jordan. Kau tertarik gak sih sama khotbah ini? Kayaknya ada perlawanan dari saudara ini. Bola di tangan saya. Itu siapa yang kiri itu? Bola di tangan saya. Tapi di tangan Messi. Luar biasa. Raket di tangan saya. Tapi di tangan Serena Williams. Venus bersaudara. Ketapel di tangan saya. Tapi di tangan Daud. Rubuhin Goliat. Amin. Paku. Di tangan saya. Paling jadi sangkar burung. Tapi paku di tangan Allah. Menjadi kayu salib. Yang menebus manusia. Mungkin hari ini kau berkata sama saya, Pak Pendeta, saya murah. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Emang Tuhan bisa pakai saya. Saya kalau ketemu anak muda saya bilang Tuhan mau pakai kamu. Masa sih? Masa sih? Ya masa dok? Karena mereka selalu berpikir tentang dia. Tentang dirinya. Padahal kalau Tuhan mau pakai seseorang bukan soal kemampuannya. Tapi kesediaan orang itu. Saya ulang lagi ya. Kamu ngina Tuhan. Kalau kamu bilang Tuhan gak bisa pakai kamu. Saya ulang lagi ya. Kamu menghina Tuhan. Kalau kamu bilang kamu gak bisa dipakai Tuhan. Karena setiap kali Tuhan mau pakai orang lain. Bukan soal kemampuan orang itu. Tapi soal kesediaan orang itu. Bilang gini, udah gak apa-apa. Jangan dipaksakan. Bilang kiri kanan saudara. Kamu mau nggak bilang sama yang baru ngomong, gak usah banyak ngomong makanya. Amin. Itu tadi yang nyanyi semua. Tadinya bisa nyanyi. Tapi banyak dari mereka yang baru mulai pelayanan, ya ampun. Tapi dikasih kesempatan awal-awal, ampun banget. Tapi lama-lama sih. Saya ulang lagi, ketika Tuhan mau pakai seseorang, bukan soal kemampuan orang itu.
tapi soal kesediaan orang itu. Yang kedua, bagaimana karakteristik ketika orang Tuhan mau dipakai, orang mau dipakai Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan memakai orang yang biasa. Puji Tuhan, Alkitab penuh dengan orang yang biasa. Agar kita nih yang biasa nih, kita yang biasa ini, pusing gak kalau kau baca Alkitab yang dipakai orang-orang hebat, bubar kita. Halo? Pusing gak kalau kita baca Alkitab yang dipakai orang-orang dahsyat, bubar kita. Orang dahsyat aja udah tutup. RCTI. Tapi puji Tuhan kalau kita baca Alkitab yang muncul orang-orang yang mirip banget. Kayak siapa? Kayak lu. Kayak gua, kita. Yang kedua, ketika Tuhan memakai seseorang, yang kedua kita bilang Tuhan memakai orang-orang yang sudah dibersihkan. Mari kita lihat dasar firman-Nya, Hakim-Hakim 6, 25, 26. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Pada malam itu juga Tuhan runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan, tebanglah tiang berhala yang, ayat yang ke-26, lebih keras suaramu, kemudian persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang kau tebang itu. Sebelum Tuhan mengutus Gideon ke medan perang, sebelum Tuhan memberikan kemenangan yang gilang-gemilang kepada Gideon, Tuhan meminta kepada Gideon untuk menyingkirkan berhala-berhala dalam hidupnya. Dan meminta Gideon berserah ke dalam penyembahan kepada Allah. Makanya kita bilang Tuhan suruh pada malam itu juga. Saya suka banget Alkitab. Tuhan bilang hai pahlawan yang gagah berani, tapi Tuhan gak stop di situ. Alkitab bilang pada malam itu juga Tuhan suruh Gideon untuk menebas, meruntuhkan mezbah Baal. Apa Baal? Baal adalah dewa seksualitas. Dewa yang mengorbankan anak kepada dewanya. Dewa yang membuat orang najis. Dewa perzinahan. Dan dewa itu sekarang sedang memegang masyarakat zaman sekarang. Dewa itu sedang menguasai dunia zaman sekarang. Dan ketika Tuhan mau pakai Gideon, Tuhan bilang sama Gideon, tebas itu Baal, ambil lembu, persembahkan kepadaku. Halo? Kalau Tuhan mau pakai seseorang yang pertama, bukan soal kemampuan orang itu, tapi kesediaan orang itu. Yang kedua, kalau Tuhan mau pakai orang itu, yang kedua, orang itu akan dibersihin sama Tuhan. Gak bisa enggak. Kalau Tuhan mau pakai orang dahsyat, Tuhan mau pakai orang itu dahsyat. Yang kedua, Tuhan minta orang itu untuk datang kepada darahnya agar dibersihkan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan harus suruh Gideon tebang mezbah Baal? Karena orang yang ada berhala dalam hidupnya gak bisa dipakai Tuhan. Seorang lagi, orang yang ada berhala dalam hidupnya gak bisa dipakai Tuhan. Mungkin saudara bilang sama, oh Pak Pendeta, ya silakan kita gak ada berhala Pak Pendeta sekarang. Berhala apa? Gak ada berhala Pak Pendeta, kita aman, sip, kita dahsyat, tidak ada berhala. Berhala, saya tulis dalam slide saya. Berhala, idol is anything you love more, fear more, serve more, or value more than God. Berhala adalah sesuatu yang kamu cintai lebih, sayangi lebih, takuti lebih, layani lebih, bahkan kau hargai lebih dari Tuhan. Itu berhala. Wah. Apa sih berhala? Berhala adalah apa yang kita sayangi lebih, apa yang lebih kita takuti, apa yang lebih kita layani, dan apa yang lebih kita hargai dari Tuhan. Kalau kau rela ninggalin hari Minggu demi buka toko, bagi tokomu berhala. Kalau kau rela karena anakmu mohon maaf panas dikit, pada di rumah ada mbak, ada abangnya, dan satu keluarga gak ke gereja karena anaknya panas dikit. Saya gak bilang kalau di ICU ya kok wajar.
berarti anakmu berhala. Kalau kau rela hari Minggu gak ke gereja untuk nonton konser K-pop, berarti K-pop itu setan. Apa sih berhala? Tuhan gak bisa pakai orang yang masih punya berhala dalam hidupnya. Saya tuh mikir loh, kenapa ya kayaknya Tuhan keras banget sama saya. Sekarang saya ngerti ketika lihat kerinduanku church. Karena Tuhan harus dealing sama Gideon. Bukan karena Gideonnya, tapi karena masa depan yang Tuhan siapin untuk Tuhan pakai Gideon. Karena ya Tuhan mau pakai. Pak lagi ibadah pak. Itu siapa itu? Amin. Tuhan gak bisa pakai orang yang masih punya berhala dalam hidupnya. Yang pertama Tuhan memakai orang yang biasa. Ketika Tuhan memakai orang biasa bukan soal kemampuannya. Tapi soal apa? Sama-sama bilang sama saya, bukan soal kemampuan saya. Tapi kesediaan saya. Yang kedua Tuhan memakai orang yang sudah dibersihkan. Tuhan gak bisa memakai seorang yang masih punya berhala. Saya akan panggil poin yang ketiga, my friend, Pastor Daud Suryawijaya. Saudara, dia akan berkhotbah dengan really good, so good. Bagian yang ketiga, kita kasih tepuk tangan dulu dong yang luar biasa untuk Pastor Daud. The stage is yours. Bisa lebih dahsyat dari ini saudara? Thank you Pastor Gideon. Shalom Bapak Saudara. Apa kabarnya? Sama-sama bilang sama saya manusia biasa yang punya Tuhan luar biasa. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Oke Bapak Saudara, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih lead pastor mempercayakan saya untuk berada di mimbar ini. Boyband Glodok yang dipercayakan Tuhan Bapak Saudara. Kalau Pastor Gideon, boyband Korea Bapak Saudara. Jadi harap maklum kalau ketawa agak sipit Bapak Saudara ya. Oke, kita langsung aja. Kita akan masuk dalam poin ketiga mengenai apa saja karakteristik dari pahlawan iman yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang ketiga Bapak Saudara yaitu God uses courageous people. Yaitu Tuhan memakai orang-orang yang berani. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan memakai saya karena saya berani. Amin. Ternyata yang saya pelajari Bapak Saudara, ketika kita meragukan diri kita sendiri, termasuk saya pelakunya, saya pernah meragukan diri saya sendiri. Saya pernah merasa takut Bapak Saudara. Saya pernah merasa ketika saya di atas mimbar ini tuh dengkul saya lemes. Ngelihat jemaat gitu ya, dengkul saya lemes karena saya merasa saya nggak bisa ngomong di depan banyak orang. Saya merasa saya orang introvert banget gitu. Saya nggak bisa dilihat banyak orang. Tapi ketika suatu saat saya bilang sama Tuhan, ketika saya menyerahkan diri saya sama Tuhan, saya bilang, Tuhan ini saya, pakai saya seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dan seketika itu juga saya yang merasa nggak layak, merasa nggak pede, merasa nggak bisa. Ketika berada di atas mimbar ini, Tuhan layakan, Tuhan mampukan, Tuhan berkati Bapak Saudara. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Hakim-Hakim 6 ayat 12, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Masih dengan Gideon, yang pada saat ketika Tuhan bilang, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Malaikat Tuhan bilang seperti itu. Pada saat malaikat Tuhan bilang seperti itu, posisinya Gideon itu masih penakut Bapak Saudara. Amin. Gideon itu masih meragukan Tuhan.
Tapi saya suka ketika Gideon dikuasai oleh roh Tuhan. Ketika kita dikuasai roh Tuhan, kita juga harus merespon, Bapak Saudara. Sama-sama bilang sama saya, merespon. Sama ketika waktu itu Gideon dikuasai roh Tuhan, kalau dia nggak respon, maka nggak akan terjadi apa-apa. Tapi karena dia merespon panggilan Tuhan, maka dia bisa dipakai Tuhan secara dahsyat. Amin. Begitu juga dengan semua kita tempat ini. Kita mau respon gak sih panggilan Tuhan? Tuhan udah ketuk pintunya, tok tok tok. Bu Joko, ada termos es. Ketahuan umurnya, yang ketawa. Saya waktu itu masih bayi banget Bapak Saudara. Jadi kalau kita nggak merespon, maka kita nggak akan bisa dipakai Tuhan secara dahsyat. Jadi ada Tuhan mengetok pintu hati kita, tapi kalau kita nggak bukakan pintu buat Tuhan, maka nggak akan terjadi apa-apa Bapak Saudara. Sama seperti ketokan di belakang ini Bapak Saudara. Itu jangan-jangan Tuhan ngetok kita Bapak Saudara ya. Ada yang mau respon? Silakan. Ya, kita lanjut ke dalam Hakim-Hakim 7 ayat 2 dan 3. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku hendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ayat 3, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Ini menunjukkan apa Bapak Saudara? Next slide boleh tampilkan. Hal ini menunjukkan, this show us that God can better use a smaller number of brave souls than a larger group of fearless one. Artinya hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan lebih baik menggunakan sejumlah kecil orang. Dibandingkan sejumlah kecil orang pemberani, dibandingkan sekelompok besar jiwa yang penakut Bapak Saudara. Ngetok lagi tuh, ada yang mau nyambut? Jadi, as a children of God, we have been given a spirit of power and love. This doesn't mean we become naturally courageous. It means we are filled with His Spirit. Yaitu sebagai anak-anak Allah, kita telah diberikan roh yang penuh kuasa dan kasih. Sama-sama bilang sama saya, di dalam diri saya ada roh yang penuh kuasa dan kasih. Amin. Bapak Saudara percaya? Ini bukan berarti kita menjadi berani secara alami, atau bukan karena kuat gagah kita, kehebatan kita, enggak Bapak Saudara. Ini berarti karena kita dipenuhi dengan rohnya, sehingga kita jadi bisa, jadi berani Bapak Saudara. Bapak Saudara yang saat ini penakut, percayalah, siap-siaplah Tuhan akan pakai secara dahsyat. Amin Bapak Saudara. Itu yang Tuhan lagi lirik, jiwa-jiwa yang penakut, sama kayak saya dulu takut. Sampai sekarang juga sih, ada sisa-sisa ya Bapak Saudara. Tapi takut tandanya kita juga butuh siapa? Butuh Tuhan. Kalau kita udah terlalu sombong, kita mengandalkan diri kita sendiri, Tuhan membenci orang apa? Sombong. Jadi kita mainnya di tengah-tengah Bapak Saudara. Jangan sombong, jangan takut juga gitu ya. Kita harus berserah sama Tuhan. Tuhan kasih kepada kita roh yang pemberani, tapi kita juga harus sambut itu Bapak Saudara. Amin. Jadi Gideon mengirimkan panggilan dan 32.000 orang datang untuk membantunya membebaskan Israel dari tes. Dan Allah memerintahkan Gideon untuk memulangkan semua orang yang takut. Bayangin Bapak Saudara, tadi kita udah baca dari Hakim-Hakim 7 ayat 2 dan 3. Kita lihat 2/3 dari mereka itu pergi. Dari 32.000 orang sisanya berapa Bapak Saudara? 10.000. Jadi 2/3 dari mereka itu pergi. Jadi saat ini jika Bapak Saudara
kita ini pengecut, maka kita nggak akan bisa dipakai sama Tuhan. Amin. Kalau kita nggak berani, kita pengecut, kita nggak mau respon panggilan Tuhan, kita terus ada di comfort zone, nggak mau melangkah ke zona iman, maka kita nggak akan bisa, Bapak Saudara, dipakai Tuhan secara dahsyat. Amin. Jumlah kita bisa banyak, tapi nggak banyak. Artinya apa? Jumlah kita mungkin di sini banyak, tapi mungkin orang-orang pemberani itu masih sedikit jumlahnya. Jadi Tuhan mencari jiwa yang berani. Tuhan mencari orang-orang yang tidak dapat diintimidasi sama iblis. Kalau orang yang berani punya iman, maka iblis juga nggak akan gampang mengintimidasi hidup kita, Bapak Saudara. Kita nggak gampang ditakut-takutin sama iblis. Kalau kita dikasih jiwa yang memberani, kita harus respon Tuhan, Bapak Saudara. Dan Tuhan tidak terkesan dengan besarnya pasukan Gideon. Artinya apa? Mungkin gereja sedang bertumbuh. Tapi ingat, begitu juga dengan kuburan. Kuburan juga bertumbuh, bos. Gereja bertumbuh, tapi orang-orang yang sia-sia, penakut juga bertumbuh. Mati di dalam kesia-siaan, Bapak Saudara. Jangan sampai kita di akhir hidup kita mati dengan kesia-siaan. Kita masih hidup di dalam ketakutan. Tapi saya lihat orang-orangnya di sini muka-mukanya pemberani. Jadi hidupnya gak akan sia-sia. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Dan ketakutan itu cocok untuk orang-orang yang gagal. Bukan untuk orang-orang yang mau menang. Bapak Saudara, di sini orang yang mau menang apa mau gagal? Kita semua mau menang, amin. Respon keberanian dari Tuhan dengan iman kita, Bapak Saudara. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Yang kelima, yang terakhir, ketakutan itu menular. Sama-sama bilang sama saya, ketakutan itu menular. Kita akan baca bersama-sama di dalam Ulangan 20 ayat 8. 3, 2, 1, ya. Lagi, para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Jadi Bapak Saudara, ketakutan itu menular. Jadi jangan kita tularkan ketakutan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kita harus sebarkan adalah berkat dari Tuhan. Yang kita harus sebarkan adalah yuk kita support orang-orang yang takut untuk apa? Bisa yuk sama-sama jalan sama saya. Kita jadi orang pemberani. Jadi Bapak Saudara, ada sebuah lagu mengatakan, if you can use anything, Lord, you can use me. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Oke, gak apa-apa. Saya lanjutin. If you can use anything, Lord, you can use me. Take my hands, Lord, and my feet. Touch my heart, Lord, speak to me. If you can use anything, Lord, you can use me. Biarkan kita beri diri kita dipakai dipakai oleh Tuhan. Biar kita beri diri kita seperti apa yang Tuhan mau terjadi di dalam hidup kita. Karena diri kita bukan kita lagi. Sekarang kita adalah orang yang berani, yang siap dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya kembalikan kepada our lead Pastor Gideon Simanjuntak. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Bisa kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi dong saudara. Haleluya. If you use God. Saudara kalau sama dia lebih baik ya saudara ya. Kalau sama saya lebih diam gitu saudara ya. Puji Tuhan ya. Berikutnya yang pertama adalah Tuhan memakai orang-orang yang biasa. Ketika Tuhan memakai orang yang biasa bukan soal kemampuanmu, tapi soal kesediaanmu. Yang kedua, Tuhan memakai orang-orang yang sudah dibersihkan. Tuhan tidak dapat memakai orang yang masih memiliki berhala dalam hidupnya. That's why Tuhan suruh Gideon untuk mematahkan mesbah Baal dan mempersembahkan korban persembahan. Yang ketiga, Tuhan memakai orang-orang yang apa Bapak Ibu? Dari 32.000 pasukan tinggal berapa sisanya? 300.
terakhir 10.000 itu masih ada lagi. Tuhan bilang yang penakut suruh pulang. 300. Saya bisa bayangin kalau Gideon bilang sama pasukannya, yang takut pulang. Dan semuanya pulang. Itu gimana perasaan Gideon? Pasti enggak maksudnya enggak gitu maksudnya kata Gideon. Enggak nih maksudnya yang rada-rada takut gitu. Ya. Gini loh. Selama saudara berpikir it's all about you, selama pikiran kita adalah ini soal saya, maka kamu menyediakan ruangan untuk engkau takut dan khawatir. Tapi kalau ini soal Tuhan, you have no reason to fear. Kau gak punya alasan untuk takut. Ketika kami dengan para pastor, kami anak-anak muda, Pak, Bu, jemaat Tuhan. Kami anak-anak muda, tidak ada jutawan, milioner, tidak ada orang kaya di belakang gereja ini. Tidak ada. Yang ada Tuhan yang kaya di belakang gereja ini. Banyak orang bilang, oh pantas tuh karena ada engkau yang kaya dukung Gideon. Siapa engkau-engkaunya? Kalau ada sih dikenalin nama saya. Oh ada tuh orang yang pengusaha kaya tuh yang support Gideon. Yang mana orangnya? Karena gereja ini tidak dibangun dari satu orang kaya yang kasih duit, no. Takut enggak? Takut. Tapi kami ingat satu hal, bahwa kerinduanku church is never about me, gak pernah soal saya. That's why kenapa saya akan bangun anak-anak muda, teman-teman pastor untuk khotbah naik mimbar. Duet sama saya, agar saudara gak ke Gideon, tapi ke semua hamba Tuhan. Tapi jangan ke yang getok-getok itu. Gue cari-cari di luar gak ketemu itu orang. Ini di mana nih, woi? Lagi ibadah ini, woi. Saya percaya, saya udah keluar tadi ke situ. Saya cari mana, ngumpet dia. But it's okay, ini cobaan. Ya, harap tenang. Jangan ya dek ya. Jangan. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana cara Tuhan memakai, apa karakter yang Tuhan pakai. Saya undang pemain keyboard bisa bantu saya. Yang keempat, yang pertama Tuhan memakai orang-orang. Ketika Tuhan memakai orang-orang, Tuhan tidak melihat kemampuannya, tapi Tuhan melihat apa? Kesediaannya. Sama-sama bilang sama saya, bukan kemampuan, tapi kesediaan. Kenapa Tuhan pakai kita? Karena kita mau. Kenapa hanya Gideon yang di mimbar ini? Karena Gideon mau. Masalah gimana nanti Tuhan yang mampuin. Amin. Jadi kalau Tuhan mau panggil saudara, berhenti ngomong, aku kan yang paling kecil, kaumku yang paling kecil. Tuhan bilang, gue tahu. Karena gue ciptakan lu. Berhenti bilang, Tuhan aku kan begini. Tuhan masa lalu gue begini. Tuhan aku orang miskin. Stop it. Tidak ada informasi yang baru di mata Tuhan. Dia ciptakan engkau. Yang kedua, ketika Tuhan memakai orang tersebut, orang itu akan dibersihkan oleh Tuhan. Yang ketiga, ada Tuhan memakai orang-orang yang apa? Saudara boleh beriman, tapi kalau saudara tetap takut, berani bukan karena engkau hebat. Berani karena engkau menggantungkan harapanmu sama Tuhan. Berani bukan karena engkau. Berani itu bukan natural kata Pastor Daud tadi. Tapi berani itu datang dari kedekatan kita sama Tuhan. That's why kita berani. Yang keempat, Tuhan memakai orang-orang yang berhati-hati. Berhati-hati, kok Pak Pendeta tadi bilang berani, sekarang hati-hati. Jadi kontradiktif Pak Pendeta. Mari kita lihat ayatnya sebelum engkau marah-marah tanpa gak jelas itu. Hakim-Hakim 7 ayat 4. Kita lihat. Atau langsung saja, gak usah ayat yang keempat. Ayat yang kelima dan keenam. 3, 2, ya. Lalu barang siapa yang seperti anjing menjilat, haruslah demikian juga semua orang yang berlutut untuk, ayat yang ke-6, jumlah orang yang menghidup dengan membawa tangannya ke mulut ada berapa? Tapi orang lain daripada laki itu semuanya apa? Ayat yang ke-7, kasih keras suaramu, lalu dengan ke-300 orang yang menghidup itu aku akan, tetapi yang lain dari laki itu semuanya masing-masing ke tempat. 32.000, sisa berapa? 10.000. Dari 10.000 Tuhan bilang begini, belum terlalu banyak. Gini loh, jangan bangga karena banyaknya orang.
Jangan bangga, oh kita bertumbuh karena banyak. Kuburan juga bertumbuh. Betul apa tidak kuburan? Bertumbuh. Bagi Tuhan bukan soal kuantitas, tapi kualitas. Pernah ketemu orang yang gemuk, tapi dalamnya diabetes. Tapi pernah ketemu orang yang gak gemuk, tapi sehat. Kenapa pakai contoh itu saya juga gak tahu. Tuhan bilang sama Gideon, suruh mereka minum. Mohon maaf, yang minum kayak anjing. Tuhan bilang apa? Pulang. Kenapa Tuhan memakai orang yang hati-hati? Karena kalau lagi dalam peperangan, sama-sama bilang sama saya dalam peperangan. Sama-sama bilang sama saya dalam peperangan. Kalau mereka begini, di depan Alkitab bilang ada musuh. Kalau mereka lagi begini, minum, melek, musuhnya yang. Emang jemaat Bekasi cocoknya dibawa lucu-lucu memang. Diajak mikir dia. Apa kayak, you can use me Lord, you can use me. Saya, I feel you, Pastor Daud, I feel you. Dia bilang, Bu Jokro ada termos, diam semua. Karena saya bilang, ya begitu jemaat kerinduanku church. Mereka diam tapi cinta. Ya. Lo. Tapi yang begini nih. Tuhan bilang dengan 300 ini. Kalau saya jadi Gideon, memang saya Gideon. Saya bilang yang boneng aja bos, yang boneng. Musuh ada berapa Bapak Ibu? Read your Bible. Seperti belalang. Edan, bunyi lagi dia. Seperti belalang. Saya minta tolong pengerja untuk cari tahu. Mana itu bisa bekerja di building. Negara jemaat bisa nyaman. 32.000 ada. Musuhnya banyak yang we know the end of the story, right? Kita lagi. It's never about you. It's always about you. Amin. Tuhan orang yang akan hati-hati kita gini. Hati-hati ini teman. Hati-hati sikap. Anak-anak yang bawa masih udah saya. Hati-hati. Kalau mau duit bisnis mau apapun SSK kita di Tuhan minta petunjuk sama Tuhan. Banyak orang-orang hebat karena ada hati-hati melangkah. Seorang hamba Tuhan namanya Winston Churchill, seorang prime minister, dia bilang begini, kita harus siap pada saat lemah kita untuk menghadapi musuh yang menyerang kita pada saat terkuatnya. True? Seorang hamba Tuhan juga bilang begini, dosa adalah kombinasi dari peluang yang tidak terduga, kehidupan yang tidak terlindungi, dan dalam kelemahan yang tidak terdeteksi. Dosa adalah sebuah kombinasi yang unik dari peluang yang tidak terduga, kehidupan yang tidak terlindungi, dan kelemahan yang terdeteksi. Orang yang dasar kelemahannya adalah dalam perempuan. Ketika kehidupan yang tak terduga, ada perempuan tiba-tiba dia bunuh diri. Ketika dia lagi lemah, kehidupannya tidak terlindungi, jatuh. Saya kasih maksud saya. Karena dosa tidak pernah datang dulu. Halo, mau dosa kamu? No. Iblis tahu mana yang cecet. Cecet saudara. Karena di ruang bisnisnya iblis, nama saudara dengan kelemahannya ada. Pancingan untuk si A mungkin pancingan DP-nya uang. Pancingan untuk C mungkin DP-nya berbuat. That's why hati-hati. Bagaimana cara hati-hati? Nempel sama Tuhan. Berpakat sama Tuhan. Kalau dekat sama Tuhan,
hadir lagi yang namanya dosa. Karena dengan sendirinya Tuhan ada dalam kita akan mengalir dari batas, akan menghasilkan kehidupan yang berkualitas. Saya gak saudara untuk darah Yesus, darah Yesus, dosa. Bisa kalau kita malah jatuh. Saya ajak saudara untuk mohon lihat ke atas hadapan Yesus. Ada dua lagunya. Lagu seperti ini saudara. Saat sekelilingku jadi sirna oleh sirianku, kesembahan, kerinduanku untuk menyembahmu. Oke, usaha. Gimana udah usaha kita kan. Udah beberapa baik kalau main cuy salah. Panggil Yesus. Lalu nanti ada seminar bagian dua. Itu diberitakan berkata saudara. Kemarin saya sama tim pelayanan di lapas perempuan Tangerang. Ini bukan lapasnya, tapi ini cara karena ini saudara. Kemarin saya dengan ini pelayanan di lapas perempuan. Yang main pondok namanya Ibu Dian. Main enak. Dia lagi gini. Dan aku ingin mengenalmu Tuhan. Tumben tahu. Ku ada untuk menjadi. Selesai. Yang enak. Terus saya tanya. Saya juga tanya sih. Saya tanya berapa tahun di sini, Bu? Ya kita kan gak berpengalaman kan. Saya mau tanya hobi apa dia aneh. Karena kenapa saya bertanya ke dia bilang gini. Bapak suka di TikTok itu kan. Saya tanya mana dulu nih, bilang nih. Ada banyak di TikTok yang mana nih. Pagi dia nih, aduh. Jawab ya. Tahu bro. Saya lupa jam 18 tahun. Oh, tanya lagi. Tinggal di situ lagi dong. Saya jawab, seumur hidup. Tapi you know what? Kayak bukan orang kerja harus hidup. Hati ini pada ucapan syukur. Keluar kalau ketemu ibu-ibu. Dia bilang gitu. Dia bilang saya baru-baru keluar. Oh puji Tuhan. Happy dong. Dia bilang happy dong baru-baru keluar. Saya malah takut. Saya takut. Gara-gara. Saya berbicara. Tiap saat Tuhan. Tiap saat nangis Tuhan. Saya tahu sama saya keluar. Saya masih bisa jaga api itu. Saya jarang orang kenal Tuhan. Dan jarang orang alami Tuhan. Saya tahu kalau keluar, sibuk sama Tuhan. Sibuk sama Allah. Seperti galau bangun kita. Dan saya bilang, penjara bukan jadi musibah. Kalau di penjara, kita Yesus. Surga akan surga. Kalau dari Yesus, neraka jadi surga. Kalau dari Yesusnya, kadang-kadang tempatnya, tapi siapa di dalamnya?
Engkau. Gereja ini kami sepakat untuk menyisihkan sekian puluh persen untuk pelayanan penjara, orang-orang terpeluang dan sebagainya. Karena kami nggak main ama-amanya orang Kristen udah pernah selamat. Ngapain garam ini? Kami ada departemen medis yang akan siap-siap surat akan kunjung jalan. Sudah ada jemaat yang pengen bantu ikut pelayanan, bisa hubungi saja. Kita akan junjung. Setiap malam kami akan berdoakan sama-sama di kepala ini diberkati. Pastor sudah bikin berima sama besar-besar di sini untuk cuma dan doain. Kenapa? Karena kita tahu banget. Kenapa rumah sakit jalan jadi junjung? Kenapa penjara jarang orang nggak mau datang? Kenapa? Karena ada duitnya. Karena ada apa? Duitnya. Coba ada duitnya. Pasti banyak jajan sana. Kita bilang lebih hebat dari gereja yang lain. Bisa oleh pastor kita mulai dengan apa? Saat kita mulai gereja yang dinamakan Tuhan. Benar-benar saja jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus. Rekan-rekan firman berakar rema anak kami bawa korban syukur kami karena kami banyak sedang kami syukur kebaikan dalam nama Yesus. Amin. Puji-pujian saudara diberitukan oleh firman hari ini. Amin. Ini boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Yesus. Haleluya. Dan sebelum kita memberikan persembahan akan ada beberapa pengumuman pastinya buat lagi kepada Tuhan. Jangan lupa ya our last pastor tadi katakan mudah-mudahan hari Rabu jam 7 dan malam pagi ini akan ada seminar kabar baik. Injil yang pastinya sangat memberkati kita. Amin. Dan tonton ya luar biasa sangat berkati. Siapa yang sudah datang minggu ini sudah datang lagi dan pastinya kita lagi diberkati. Dan untuk hari Sabtu minggu depan jangan lupa tanggal 17 Agustus ada beda kamu ada jam 1 siang akan ada luar biasa dan sangat berkati pastinya. Dan untuk ibadah hari Minggu di ada beberapa ibadah pastinya seperti biasa di Tuhanku Church dan sangat berkati. Boleh ditampilkan untuk Tuhan yang akan bawa firman di pagi ini. Jam 7.30 ada ulas pastor yang juga dilayani oleh pastor jam 12 siang dan 15.30 ulas besar dan semuanya yaitu istri pastikan saudara hadir. Dan jam 5 sore ada pastor Kiki Cocoro berikan Tuhan Yesus. Saudara di tempat ini di Tuhan area. Dan di Asia Tower pastinya jam 5 sore akan dilayani oleh pastor dan jam 7 malam juga dilayani oleh pastor Gideon. Semangat untuk memuji memuliakan Tuhan lebih lagi, amin. Dan pastinya ada pujian penyembahan yang lebih berkati dan akan ada firman Tuhan yang pasti menyemangati hidup kita. Dan kita akan memberikan persembahan, pastikan saudara memberikan persembahan sukacita, berikan dengan rasa sukacita. Mari kita pujian dengan sukacita.